Karena wahyu dari Allah ini mengandung unsur untuk menerangi dan menghidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Kali ini Pak Dul akan membahas materi tentang Amsalul Quran atau perumpamaan dalam Al-Quran. Bagaimana pembahasannya? Sebelum Pak Dul lanjut, alangkah baiknya jika kalian like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu serta tekan tombol loncengnya agar Pak Dul semakin semangat update video-video terbaru untuk kalian. Oke, langsung saja kita ke materi kita kali ini, yaitu Amsalul Quran. Nah, dalam Al-Quran sudah ditegaskan tentang Amsalul Quran atau perumpamaan-perumpamaan dalam Quran seperti ayat-ayat berikut ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat ke-21. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dan juga pada Quran surat Az-Zumar ayat 27, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Nah, ini salah satu ya ayat yang menegaskan tentang perumpamaan, dan masih ada ayat yang lain tentu yang menegaskan tentang perumpamaan ini. Nah, apa itu amsal? Amsal di sini secara bahasa dia adalah bentuk dari kata masal, jadi bentuk jamak dari kata masal. Nah, apa yang dimaksud dengan amsal atau perumpamaan di sini? Yang dimaksud di sini adalah menampakkan makna dalam bentuk menawan dan singkat yang mengena di dalam jiwa, baik berupa tasbih ataupun kata-kata bebas. Jadi di sini benar-benar bisa diresapi oleh jiwa kita. Nah, menurut Ibnu Qayyim dalam buku Amsalul Quran bahwa perumpamaan adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu di dalam hukumnya. Nah, menyamakan sesuatu di dalam hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang dipahami akal dengan objek nyata agar mudah dipahami. Ini agar mudah dipahami, atau mendekatkan salah satu di antara dua objek nyata dengan yang lain dan menganggap salah satunya seperti yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan perumpamaan dalam Al-Quran tadi. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa jenis perumpamaan. Nah, di sini ada 3 jenis perumpamaan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu perumpamaan yang jelas. Kemudian yang kedua perumpamaan yang terpendam. Dan yang ketiga adalah perumpamaan bebas. Nah, yang pertama, perumpamaan yang jelas. Perumpamaan yang jelas ini adalah perumpamaan yang secara jelas menyebut kata misal atau perumpamaan yang menunjukkan tasbih. Contohnya seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 17 dan 20. Di situ ada ayat berbunyi masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Dan di situ juga ada ayat yang berbunyi au kasoyyibim minas samai. Di sini yang artinya perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Nah, kemudian pada kalimat kedua yaitu atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Nah, di sini dia pada ayat ini jelas sekali menyebutkan kata perumpamaan dan kata persamaan atau menyerupakan atau amsal atau permisalan. Nah, di sana api di sini memiliki maksud mengandung unsur cahaya. Kemudian seperti yang ditimpa hujan ataupun air di sini adalah air yang memiliki unsur kehidupan. Nah, jadi pada ayat ini memberi perumpamaan atau yang memiliki makna wahyu dari Allah ini mengandung unsur untuk menerangi dan menghidupkan hati. Nah, itu tadi ini adalah contoh dari perumpamaan yang jelas. Kemudian yang kedua, perumpamaan yang terpendam. Perumpamaan yang terpendam ini adalah perumpamaan yang tidak secara jelas menyebut lafal perumpamaan, tapi
Dia menunjukkan makna-makna indah secara ringkas dan membekas di dalam hati manakala dimaknai dengan sesuatu yang menyerupainya. Nah, jadi ini ada pemanaan atau memaknakan perumpamaan ini dengan sesuatu makna yang menyerupai dari kalimat atau dari ayat tersebut. Contohnya seperti pada surat Al-Isra ayat 29, pada ayat ini dimaknai dengan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Di situ ada ayat yang berbunyi, dan janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi di sini maksudnya adalah kita tidak boleh pelit dan juga tidak boleh terlalu boros ya, atau terlalu mudah untuk mengeluarkan harta, sehingga kita harus menggunakan harta di antara keduanya atau di pertengahannya atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ini tadi adalah sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Nah, itu tadi adalah perumpamaan yang terpendam. Kemudian yang ketiga, perumpamaan bebas. Nah, perumpamaan bebas di sini adalah perumpamaan bebas di dalam Al-Quran, yaitu rangkaian atau susunan kalimat bebas yang tidak secara jelas menyebut kata tasbih. Nah, jadi dia rangkaian-rangkaian kalimat bebas yang tidak secara jelas menyebut kata tasbih. Jadi tidak ada kata tasbih di situ. Nah, contohnya seperti pada ayat berikut ini, pada surat Al-Baqarah ayat 249, di sana yang berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Nah, ayat ini juga memiliki permisalan atau perumpamaan. Jadi banyaknya kelompok kecil mengalahkan kelompok besar, dan itu semua atas izin Allah. Nah, ini adalah perumpamaan yang bebas. Nah, itu tadi 3 macam atau 3 jenis perumpamaan dalam Al-Quran. Berikutnya, apa faedah-faedah dari perumpamaan di dalam Al-Quran ini? Tentu memiliki faedah. Faedah yang pertama yaitu menampakkan sesuatu yang dipahami akal dalam bentuk objek nyata yang bisa diraba orang sehingga akal bisa menerimanya. Nah, dengan perumpamaan ini tentu memudahkan akal manusia untuk bisa memahami makna dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua, mengungkapkan hakikat-hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang tidak tampak di hadapan mata menjadi terlihat nyata. Jadi mungkin di situ ada hakikat atau makna yang tidak bisa kita pahami, tapi dengan permisalan yang bisa kita lihat dengan mata, dengan panca indera kita, tentu itu menjadi terasa atau menjadi benar-benar terlihat nyata. Jadi benar-benar kita bisa memahami ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan jiwa. Nah, ini tentu dengan permisalan ini akan mendorong jiwa kita untuk bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, karena tentu apa yang dimisalkan atau yang diumpamakan itu mendorong kita atau membuat kita ingin melakukannya. Contohnya seperti pada ayat tentang menginfakkan atau membelanjakan harta pada jalan Allah, yang ketika kita melakukan infak tersebut di jalan Allah, tentu harta tersebut akan atau pahalanya bisa berlipat ganda hingga 700 kali. Permisalan seperti itu tentu membuat kita ingin melakukannya. Kemudian yang keempat, menimbulkan keengganan karena gambaran perumpamaan yang dibuat tidak disukai jiwa. Nah, juga di situ ada penggambaran yang mengumpamakan sesuatu itu dengan sesuatu yang manusia tidak suka. Nah, jadi akhirnya manusia atau kita tidak mau untuk melakukan hal tersebut. Contohnya ayat yang menjelaskan tentang ghibah. Nah, ghibah di situ diumpamakan bagaikan ketika kita melakukan ghibah, diumpamakan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Tentu kita tidak mau untuk memakan daging saudara kita sendiri atau daging manusia. Nah, maka dengan keengganan itu kita tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai. Nah, dan masih tentu ada lagi manfaat-manfaat yang lain dari perumpamaan Al-Quran ini. Baiklah, itu yang bisa Pak Dul sampaikan kali ini tentang Amsalul Quran atau perumpamaan dalam Quran.
Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.